Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siswa-siswi hebat SDIT MTA Karawang? Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis untuk kelas 4 dengan materi pelajaran 7 yaitu Surah Al-Lahab. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yang pertama adalah menerima Quran Surah Al-Lahab sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengamalkan ajaran Quran Surah Al-Lahab. Yang berikutnya adalah terbiasa menghindari akhlak tercela sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Lahab. Yang berikutnya adalah mengetahui arti dari Quran Surah Al-Lahab. Dan yang terakhir adalah memahami isi kandungan Surah Al-Lahab. Indikator pembelajaran di pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengartikan surah Al-Lahab dengan benar. Jadi setelah belajar hari ini kalian harus dapat mengartikan surah Al-Lahab dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan isi kandungan surah Al-Lahab dengan benar. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat, diturunkan sudah surah An-Nasr, termasuk surah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Nama Al-Lahab diambil dari ayat yang ketiga yang artinya adalah gejolak api. Kemudian coba kita baca bersama-sama Quran surah Al-Lahab. Sudah siap ya? Kita mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Terjemahnya atau artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Selanjutnya kita coba memahami kandungan dari surah Al-Lahab. Dari surah Al-Lahab maka kita dapat memahami di antaranya bahwa Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam. Padahal secara keluarga Abu Lahab ini masih pamannya Rasulullah. Tapi karena kebenciannya terhadap Islam, maka memusuhi Rasulullah SAW. Meskipun dimusuhi dan dihalang-halangi oleh Abu Lahab dengan berbagai cara, namun Rasulullah Muhammad SAW tetap melanjutkan, tetap mendakwahkan Islam. Dan di dalam surah Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala mengancam Abu Lahab dan istrinya yang sudah menentang dakwah Rasulullah. Meskipun Abu Lahab seorang yang kaya raya, banyak hartanya, tetapi nanti di akhirat itu semua tidak akan dapat menyelamatkan Abu Lahab dan istrinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Na'udzubillah.
Berikutnya, kegiatan kalian yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama yaitu kalian harus menghafalkan surah Al-Lahab. Kemudian pasangkan terjemahan dengan lafal dari surah Al-Lahab di halaman 77. Yang berikutnya, kalian harus melengkapi kalimat sesuai dengan kandungan yang terkandung dalam surah Al-Lahab di halaman 80. Dan yang terakhir, kerjakan uji kompetensi dari pilihan ganda sampai IC. Kerjakan secara teliti, tidak perlu terburu-buru. Masih ada beberapa pekan ke depan untuk menyetorkan tugas kalian, jadi tidak harus di hari ini. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dan ikhlas. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini dan memudahkan kita semuanya, juga kalian semuanya untuk belajar. Alhamdulillah sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.